Oke, untuk bab 1 terkait dengan teori himpunan Fuzzy ya, untuk mata kuliah soft computing ya. Jadi di chapter 1 Anda belajar tentang konsep dari teori himpunan Fuzzy, konsep dasar dari Fuzzy, dan fungsi keanggotaan Fuzzy ya. Nah, ini kalau kita lihat definisi dari soft computing itu adalah kumpulan teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer ya. Ya, terkait juga dengan intelijensia semu, machine learning, dan beberapa disiplin ilmu yang lain. Jadi intinya soft computing itu kumpulan aja, kumpulan teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer. Ya. Nah, soft computing ini berusaha mengintegrasikan beberapa paradigma model perhitungan ya, termasuklah jaringan saraf tiruan, ya, fuzzy logic, dan algoritma genetika. Untuk jaringan saraf tiruan dan algoritma genetika itu ada mata kuliahnya tersendiri ya. Jadi yang di soft computing itu kita fokus dengan fuzzy logic atau logika fuzzy ya. Nah, awal mula dicetuskannya konsep soft computing dan logika fuzzy ini adalah oleh Profesor Lofi Zadeh ya, tahun 92. Jadi soft computing ini didefinisikan sebagai segolongan metode yang mampu mengolah data dengan baik, walaupun di dalamnya terdapat ketidakpastian, ketidakakuratan maupun kebenaran parsial. Jadi ini konsep yang dikemukakan oleh Profesor Lofi Zadeh. Ya. Nah, ini adalah sejumlah teknik ya, teknik atau bidang ilmu yang terkait dengan soft computing ya. Sebenarnya cabang dari soft computing itu ada 4 ya. Jadi dari probabilistic model. Probabilistic model itu terkait dengan certainty factor, bias ya, dan test saver itu mainnya di situ ya, di probabilistic model ya. Itu nanti dapatnya di sistem pakar ya. Kemudian multi value and fuzzy logic, berarti ini yang terkait dengan mata kuliah hari ini yaitu soft computing ya, di mana kita lebih fokus di fuzzy logic ya. Kemudian yang neural network, ini jaringan saraf tiruan, nanti ada mata kuliah yang khusus. Kemudian algoritma evolusi ya, nanti terbagi menjadi empat metode atau strategi. Salah satunya adalah algoritma genetika ya, ada juga genetic programming, ada algoritma strategi evolution dan sebagainya ya. Jadi ini pendekatan dari metode soft computing ya. Jadi khusus untuk di mata kuliah soft computing Anda lebih banyak bermain di fuzzy logic ya. Nanti keempat yang lain-lainnya itu nanti akan didapat di mata kuliah lain ya. Nah, ini ide awal memang dari Zadeh ya. Jadi tahun 90 itu dicetuskan langsung oleh Profesor Zadeh. Jadi kalau dibilang ilmu ini masih hangat ya. Karena ini memecahkan paradigma dari logika yang jadul ya, di mana logika jadul itu mengatakan logika itu adalah true dan false ya. Nah, model dari si Zadeh ini adalah dia membuat satu ketidakpastian ya. Jadi artinya logika itu ada nilai yang berada di antara 0 dan 1 gitu maksudnya. Nah, bagian-bagian dari soft computing ini yang tadi ya. Ini bagiannya, fuzzy logic, neural network, probabilistic reasoning. Nah, barulah kita masuk ke logika fuzzy. Ini Profesor Zadeh ya. Dari konsepnya itu di teori himpunan fuzzy. Nah, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan himpunan fuzzy ini banyak macam ya. Ada tentang teknik kontrol, kemudian fuzzy logic, kemudian ada fuzzy relation ya, dan sebagainya. Ini teorinya aja sih ya. Nah, fuzzy logic umumnya diterapkan pada masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, jadi uncertainty ya, ketidaktepatan, imprecise, dan noisy dan sebagainya ya. Nah, ini juga bisa menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti, significance ya. Nah, sehingga bahasa alami logika fuzzy ini banyak dikembangkan dalam
bahasa alami ya. Nah, ini tentang konsep dari precision dan signifikan dalam dunia nyata ya. Jadi kalau kita mengaitkannya dalam dunia presisi, maka kita bisa lihat di gambar ini ya. Ini katanya ada satu beban yang 1.500 kilo, ini akan jatuh ya di atas kepala Anda dengan kecepatan sekian. Berarti ini kan presisi ya. Tapi kalau kita bermain dengan signifikan, kita tidak tahu nih ukurannya berapa, kecepatannya berapa, maka kita hanya bilang look out. Artinya ada barang jatuh dari atas, tidak tahu kena atau tidak gitu. Itu signifikan. Nah, jadi kalau yang presisi udah pasti ini, ya. Jadi sudah bisa diukur. Kalau yang look out ini artinya dia masih belum bisa kita tentukan nih value-nya berapa. Nah, ini bedanya antara presisi dan significance ya dalam dunia nyata. Konsepnya gitu sih. Nah, Profesor Jade beralasan bahwa orang tidak memerlukan ketepatan ya. Jadi orang itu pasti lebih gampang mengingat yang halnya itu sesuatu yang adaptif ya. Jadi jika pengendali umpan balik bisa diprogram untuk menerima noise, masukan yang tidak tepat, ya mereka akan jauh lebih efektif dan mungkin lebih mudah untuk diterapkan. Oke, nah ini contoh yang masalah yang tidak pasti ya. Ini kalau dibilang tinggi, jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Kalau di bawah 1,7 meter, apakah termasuk kategori orang tinggi? Nah, ini persepsi ya. Jadi ada persepsi. Nah, ini saya ilustrasikan lebih gampang begini. Ada seorang pemuda ya, usianya sekitar 18 tahun. Ya. Jadi kita ilustrasikan seorang pemuda usianya 18 tahun. Kalau usia 18 tahun, saya tanyakan kepada seorang nenek, seorang nenek-nenek, maka nenek-nenek itu akan mengatakan bahwa, wah, usia 18 tahun itu mudah sekali. Jadi menurut jawaban si nenek itu, 18 tahun itu adalah sangat mudah atau mudah sekali. Ya. Tapi kalau saya tanyakan itu kepada seorang anak kecil yang baru berusia 4 atau 5 tahun, udah tua. Ya. Berarti pemuda yang remaja yang berusia 18 tahun itu bagi anak kecil itu mengatakan bahwa dia itu sudah tua. Ya. Tapi kalau saya sandingkan dengan temannya ya, sesama remajanya nih, oh ini sih masih remaja, masih ya remaja lah usianya ya. Sehingga kalau kita tanya ya mana dari ketiga jawaban ini yang benar? Ya, menurut persepsi manusia ketiga jawaban tersebut benar. Sehingga mana yang harus kita pilih? Nah inilah yang kita namakan dengan ketidakpastian. Ya. Di sini ditulis juga di tulisan ini menurut persepsi manusia orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Belum tentu juga tinggi kan? Ya. Jadi ada yang kira-kira ya seperti Anda mereka-reka kecantikan seorang gadis ya. Jadi ada gadis cantik gitu ya lewat hidungnya agak mancung, matanya agak sayu gitu ya. Wah cakep nih. Berapa persen ya dicakepnya? Nah, itu bagaimana kita bisa menilai kecantikan dari seseorang. Nah, termasuk juga ini, kecepatan. Ya. Kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Ya. Bagaimana dengan kecepatan 20,01 km per jam? Apakah masih dinyatakan pelan? Nah, sehingga ada juga yang menyatakan bahwa itu agak pelan, ya. Ada agak, ada kurang lebih, ada sedikit. Jadi ini sebenarnya ada kekaburan ya. Maka diistilahkan di Indonesia logika Fuzzy itu biasanya bilang logika kabur atau logika samar. Ya. Jadi konsep dasar logika
G itu adalah logika fuzzy, bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur. Ya. Tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Jadi sesuatu yang tidak jelas value-nya itu bisa kita gambarkan dalam logika fuzzy. Jadi logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy, di mana himpunan ini mengkalibrasi ketidakjelasan. Jadi dia mengkalibrasi ketidakjelasan. Nah, logika fuzzy ini didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Nah, ini derajatnya itu derajat fuzzy. Ya. Jadi setiap nilai, ya, setiap gagasan, ya, terhadap dalam satu domain himpunannya itu bisa memiliki satu nilai derajat. Ya. Nah, logika fuzzy ini merupakan peningkatan dari logika Boolean. Jadi awalnya kan memang di teori konsep teknik digital, ya, dulu memang ada khusus belajar tentang teknik digital, ya. Kita belajarnya hanya dua logika aja, yaitu logika 1 dan 0 atau logika true and false, ya. Tapi di tengah-tengah itu adalah nilai yang belum pernah kita coba. Nah, di logika fuzzy lah ini yang akan mengandalkan konsep kebenaran sebagian, yaitu nilai di antara 0 dan 1. Nah, muncul istilah logika klasik atau Kripps, ya. Kripps itu menyatakan bahwa segala hal yang diekspresikan dalam istilah binary 0-1 hitam atau putih ya atau tidak ada nilai di antaranya, ya. Tuh. Nah, logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan nilai kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau dalam hal ini adalah abu-abu. Jadi kalau logika klasiknya itu hanya tahu 0 dan 1. Nah, nilai yang berada di antara 0 dan 1 itulah letak logika fuzzy. Terkait dengan alasan penggunaan fuzzy, ya di sini banyak sekali manfaatnya, ya. Kalau kita lihat alasannya, mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana, ya. Nanti kita coba menghitung atau membuat fungsi derajat fuzzy, ya, keanggotaan fuzzy, kemudian kita hitung nilai anggotanya berapa, gitu, ya. Itu bisa kita hitung sederhana sekali. Sangat fleksibel, ya, memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat atau kabur. Kemudian mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan, ya. Jadi ini terkait dengan fuzzy inference system nanti ini. Kemudian dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional, dan ini kita terapkan dalam dunia robotik juga bisa, ya. Jadi kita bermain di kendali atau kontrol, ya. Jadi contohnya kayak dipasang di IoT misalnya, ada alat yang kita pasangin intelijensia sehingga alat ini bisa bekerja secara otomatis, ya, menyiram tanaman misalnya atau menggerakkan kipas angin atau hal-hal lainnya. Ya banyak sekali. Jadi ini terkait dengan kendali kontrol, ya. Kemudian didasarkan pada bahasa alami. Nah, di sini juga bisa kita terapkan juga natural language processing, ya. Jadi beberapa sistem pakar ataupun yang berkaitan dengan natural language processing ini bisa kita masukkan konsep fuzzy logic di dalamnya, ya. Kalau yang kendali tadi itu misalnya kalau produk yang sudah jadi itu adalah di mesin cuci misalnya, ya. Kalau Anda pernah lihat mesin cuci yang terbaru itu sudah ada menggunakan fuzzy logic di dalamnya. Jadi tinggal Anda lihat di bagian tombol-tombolnya itu ada fuzzy, ya. Misalnya kecepatannya cepat, kecepatan putarnya, atau waktu dia nge-range-nya harus cepat, ya. Itu tergantung. Di situ ada low, high, dan sebagainya. Itu ada tuh. Ya. Jadi sudah diimplementasi ke situ. Nah, himpunan Kripps, ya. Jadi himpunan Kripps ini nilai keanggotaan suatu item X di dalam suatu himpunan A ditulis MAX memiliki dua kemungkinan, 1 dan 0, ya.
Jadi contohnya himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5 adalah semesta pembicaraan, maka A itu 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5 misalnya. Kalau kita menggunakan teori himpunan, ya ini bisa berlaku ya. Ini contohnya kalau keanggotaan 2 pada himpunan A, maka nu A-nya itu adalah 1, karena 2 elemen dari A. Ya. Jadi kita hanya buat aja ini mana 0, mana 1 ya. Ini tinggal kita masukin aja. Jadi ini hanya himpunan Kripps ya. Nah, kalau yang himpunan Fuzzy ini agak sedikit berbeda ya. Kalau ini masih Fuzzy, ya masih kategori Fuzzy. Ya, misalnya pada variabel umur dibagi menjadi ketiga kategori, muda, parubaya, tua ya. Nah, kebetulan ini grafiknya grafik unggak ya. Jadi grafik unggak itu modelnya seperti ini ya. Jadi nilainya tegas ya, nilainya tegas. Jadi 0 dan 1 aja. Ya. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka dikatakan dia mudanya itu adalah 1. Ya. Tinggal kita masukin ke rumus ya. Umur 34 kurang dari 35. Ya, betul kan? Maka dia mudanya adalah 1. Tapi kalau kita masukin ke parubaya, maka parubayanya nilainya 0. Ya. Kalau tua nilainya 0. Jadi kalau masukkan umur 34, ini 1, ini 0, ini 0. Kalau saya masukkan angka 35, ya 35 ini umurnya tidak lebih dari 35 ya. Sehingga mudanya itu jadi 0, parubayanya 1, kemudian untuk tuanya dia 0. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini. Kalau berusia 35, maka dia tidak muda atau 0 ya. Kemudian untuk usia 35 dikatakan parubaya. Kenapa? Karena nilainya di antara 35 sampai 55, maka nilainya 1. Ya, kalau seseorang nilainya berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka dia dikatakan tidak parubaya atau 0. Itu berkaitan yang tadi ya. Nah, kalau misalnya umurnya 55 ya, kita masukin 55, berarti mudanya itu 0 ya. Kalau parubaya dia karena ada kurang dari sama dengan, maka dia masuk parubaya. 55 itu tidak lebih dari 55 tahun, maka nilainya 0 ya. Tapi kalau misalnya dia tambahkan setengah hari aja, maka dia sudah tua. Ini maka ditulis nih tidak adil bukan gitu kan. Nah, itulah logika Fuzzy ya kalau kita bermain di sini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari biasa ditemui hal-hal yang dikotomi hitam atau putih ya atau dan tidak ya. Nah, ini kita lihat model dikotominya. Nah, sebagaimana dengan sesuatu yang sifatnya abu-abu, tinggi dan sebagainya, maka ini bisa kita buat. Yang penting kita punya klasifikasi ya. Nanti saya ajarkan cara membuat dari domain kita buat dalam klasifikasi nilai Fuzzy ya. Nah, terkait dengan fungsi keanggotaan ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Jadi ini yang menjadi satu hal utama bagi kalian yaitu menerjemahkan grafik ya, grafik dari domain ya menjadi fungsi keanggotaan Fuzzy ya. Nah, untuk yang grafiknya seperti ini ya, grafik segitiga ya. Ini merupakan bagian dari kurva segitiga ya dan kurva trapesium ya. Karena dia nanti Anda ketemu kalau di kurva segitiga ataupun di kurva trapesium. Nah, model fungsi keanggotaan itu banyak macam ya. Ada linear naik, ada linear turun, ada kurva segitiga, kurva trapesium, sigmoid, pi, beta, dan Gauss ya. Tapi yang paling sering itu adalah linear naik dan linear turun, segitiga dan trapesium, termasuk yang sigmoid. Yang pi, beta, Gauss itu jarang digunakan ya. Ya, jadi yang atas 5 teratas ini yang paling banyak digunakan ya. Apalagi kalau mahasiswa nyusun skripsi itu lebih condong menggunakan yang segitiga ya. Lebih suka yang model segitiga. Jadi kurva segitiga digabung dengan trapesium digabung dengan linear naik dan linear turun. Ya.
Nah, kalau misalnya saya punya gambar kayak gini ya, ini katakanlah nih A-nya itu adalah 2 misalnya, B-nya itu adalah 5 gitu ya. Jadi A sama dengan 2 ya. A sama dengan 2, B-nya sama dengan 5. Nah, kira-kira kalau saya punya nilai C, C-nya itu di sini misalnya. Ya anggap aja di mouse ini ya, yang di sini letaknya. Berapakah nilainya? Kalau A itu nilainya 0 ya. Nilai fajinya 0. Nilai B-nya itu nilainya 1. Nah, berapakah nilai C? Nah, nilai C ini harus kita cari berdasarkan rumus ini. Nah, ini. Jadi kalau grafiknya linear naik, maka yang berada di antara A dan B, maka cara carinya adalah X kurang A dibagi dengan B kurang A. Ya. Jadi kalau model kayak gini ya, fungsi keanggotaannya ya, X kurang dari A, maka nilainya 0. Ya. Kalau B lebih dari X lebih dari B, maka nilainya 1. Nah, kalau dia berada di antara A dan B, maka rumusnya adalah X kurang A dibagi B min A. Ini yang model linear naik. Ya. Nah, kalau kebalikannya gimana? Saya balik nih linearnya. Kayaknya, enggak ada ya. Kalau saya balik gambarnya, kira-kira rumusnya apa? Ini saya balik ya. Nah, ini. Kira-kira rumusnya apa? Kan tak mungkin ini lagi ya, rumus ini ya. Ya. Jadi nilai A itu adalah 1. Nah, ini. Jadi ini saya taruh ke atas. Ya. Nilai B-nya yang ini nilainya 0. Ya. Jadi kalau A itu kurang dari A, nilainya 1. Kalau lebih dari B, nilainya 0. Kalau berada di antara A dan B, maka rumusnya adalah ini B min X ya, B min X. Berarti ini harus saya ganti nih. Ini sekaligus saya ganti di modul ya. Ini. Karena berupa gambar, jadi kita mainnya kayak gini aja. B min kemudian X. Oke, ya ini. Jadi untuk yang grafik yang satunya lagi ini, saya cut. Nah ini dia. Jadi yang satunya ini rumusnya ya X min A bagi B kurang A ya. Yang satunya adalah B min X ya, bagi B kurang A. Jadi untuk grafiknya ada dua ya, satu model linear naik, satu linear turun ya. Kemudian kalau misalnya saya buat ini grafiknya adalah linear naik panas. Ya. Panas itu Anda bisa lihat di sini 25 ya. Kemudian di sininya 35 ya. Berarti domain dari suhu panas itu dari 25 sampai 35 derajat ya. Sehingga
kalau misalnya ada suhu 32 derajat, ya, 32 derajat, ya, 32 derajat, berarti kan ini linear naik ya. Linear naik tadi rumusnya adalah X min A dibagi B min A. Sehingga nilainya kalau 32 derajat, berarti nilainya adalah 0,7. Kalau nilainya 27 gimana? Nah, ini bisa kita hitung secara manual ya, menggunakan rumus sederhana ya. Kalau di sini saya coba memberikan Anda contoh ya dalam bentuk Excel ya. Jadi lebih gampang pakai Excel. Nanti kita praktikum pakai Excel sama Jupyter Notebook ya. Jadi nanti ada juga pakai program ya. Nah ini. Kelas ini udah pernah saya ajarkan pakai makro ya. Sudah perlu ya? Sudah pernah belum? Nah, kalau belum pernah, ya? Kayaknya belum, Pak. Oke, kalau untuk makro, Anda harus aktifkan ini dulu. Jadi Anda lihat baik-baik ya, di Excel ini, ya. Terserah mau versi berapapun, ya. Nah, awal-awal sebelum itu Anda harus setting dulu di option, ya. Jadi di option, di bagian Trust Center, ya, kemudian di bagian Trust Center Setting, Anda pilih makro setting. Ya. Nah, di sini kebetulan disable harus Anda enable semua. Ya, enable all macro not recommended ya. Memang not recommended ya karena memang mengandung potensial dangerous code and yang bisa berjalan ya. Jadi Anda pilih enable all, pilih OK. Nah, waktu ini tidak terjadi apa-apa ya. Nah, setelah itu adalah kita menampilkan menu developer ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada muncul developer. Nah, kalau yang tidak ada gimana? Nah, tidak ada, Anda tinggal klik aja di bagian toolbar ini yang kosong gitu ya. Anda pilih Customize the Ribbon. Ya. Kemudian di bagian di sini sebelah kiri ya, ini ada menu developer. Ya. Kalau defaultnya biasanya tidak dicentang, maka Anda centang saja. Begitu dicentang, ya kayak gini, pilih OK, maka menu developer akan muncul. Ya, developernya muncul di sini. Sehingga muncul di sini ada makro. Ya. Itu aja ya. Jadi untuk mengaktifkan makro atau Visual Basic Editor ya. Jadi nanti kita codingnya di sini, Visual Basic Editor. Pak, boleh tolong diulang Pak yang dari makro Pak tadi Pak? Yang makro ya. Yang dari ini ya. Ya oke. Mulai dari file ya. Dari file ya. Pilih option. Ya. Kemudian pilih Trust Center. Trust Center. Ya, kemudian Trust Center Setting. Nih, ada tombol Trust Center Setting. Pilih bagian Macro Setting. Ya, kemudian Anda pilih Enable All Macro. Oke. Ya, habis itu pilih OK. Oke aja. Kemudian di klik kanan di bagian toolbar ini, pilih Customize the Ribbon. Ya. Anda pilih menu developer. Ya. Customize ribbon, mini bundle, developer. Ya. Dicentang, pilih OK. Oke, Pak. Oke. Jadi akan muncul menu ini ya, menu developer ya. Ya. Oke. Nah, katakanlah tadi saya balik lagi ke sini. Kita mau coba gambarkan ini ya. Ntar saya crop aja gambarnya nih. Jadi yang saya butuhkan itu hanya ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ya. Ini gambarnya ya. Nah, tujuan dari makro itu adalah kita membuat sebuah formula ya. Jadi formula yang bisa kita gunakan. Jadi kalau Anda lihat kan di sini banyak function ya, kayak sum. Ya. Nah, tujuannya itu makro itu adalah kita membuat hal yang seperti ini. Ya. Jadi selain fungsi bawaan dari Excel, Anda bisa mengcustom dengan cara menambahkan makro. Nah, di sini saya mau buat sebuah makro namanya panas ya. Jadi saya buat dulu dengan Notepad, nanti tinggal saya copy paste ke Visual Basic-nya ya.
Nah, jadi misalnya saya buat function panas gitu ya. Kemudian parameter yang mau kita kirimkan itu adalah variabel X. Ya. Ini saya susun dulu ya. Belum saya buat sebagai function di VBA ya. Nah, kita logikanya gini. Kalau nilai X-nya itu di bawah 25, maka nilainya adalah 0. Oke, tinggal buat aja logika. If X kurang dari 25, maka nilainya panas sama dengan 0. Saya buat lagi. Kalau X-nya lebih dari 35, ini adalah 1. Berarti saya buat di sini panas sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau dia di antara 25 dan 35? Di antara 25 dan 35. Maka ini kita buat else if ya. X lebih dari 25. Nah, ini kita buat sama dengan ya. Karena dia kalau berada di dalam 25, maka nilainya itu masuk dalam panas ya. And X kurang dari 35, maka nilainya itu berada di antara ini. Nah, nilai linear naik tadi adalah, kalau kita lihat rumusnya, ya, itu adalah X min A. Ya, X min A. Ya, kalau di sini kita lihat nih. X min A dibagi B min A. Nah, jadi kita buat aja panas sama dengan X min A. A-nya itu 25. Dibagi dengan 35 dikurang 25. Ini udah belum ya. Kenapa? Karena variabel X ini nanti kita kirimkan sebagai ini parameter. Nah, kalau di Visual Basic itu ada 2 jenis parameter ya. Jadi ada parameter reference dan ada parameter by value. Nah, kalau by reference itu selama di running atau di runtime ya, di running itu nilainya tidak akan pernah berubah parameternya. Sedangkan untuk yang di by value nilai akan berubah sehingga pengaruhnya ke nilai fungsi. Jadi sini saya pakai by value. By value X sebagai, nah di sini nilainya memang biasanya kita buat integer ya, tapi kalau saya selalu menseragamkan tipe datanya sebagai double. Double itu kalau di bahasa C itu adalah float ya. Atau di bahasa Python itu adalah float. Nah, ini aja codingnya. Jadi tinggal kita masukin di ini developer di Visual Basic. Ya. Waktu diklik Visual Basic-nya dia akan muncul VBA. Nah, kemudian Anda pilih insert module. Nah, kemudian Anda Ctrl V. Oh, sorry, kok by value. By file ya, sorry. Ya, ini by file ya, bukan by value. Kasihkan ngomong ini jadi by value pula. By file ya. Nah, ini ya. Jadi sudah terbentuk. Kalau dia warna merah berarti dia masih ada yang keliru pengetikannya, karena ini kan konsepnya interpreter ya. Kalau Visual Basic itu interpreter ya. Jadi baris per baris itu dia akan baca, beda dengan compiler ya. Jadi kalau yang kayak gini, ini berarti codingnya sudah oke. Tinggal kita coba. Nah, di sini kita hitung bahwa suhunya itu ya. Nilai Fajri ya, saya buat. Kalau suhunya tadi itu adalah 32 derajat, maka nilai Fajrinya untuk panas, ini Anda akan muncul function yang tadi kita buat, panas. Dari 32, maka nilainya adalah 0,7. Sehingga kalau kita menjawab pertanyaan tadi, 27 dengan 34 berapa? Nah, ini tinggal tulis saja di sini 27, 34. Nah, makanya saya suka pakai Excel, kenapa? Karena tinggal kita tarik aja fungsinya. Jadi nilai Fajri untuk 27 derajat itu adalah 0,2, 34 derajat itu nilai Fajrinya 0,9.
Oke ya. Kemudian ini naik. Nah, ini yang turun. Nah, sekarang yang turun ini dingin ya. Yang dingin ya. Ini saya copy, saya buat di sini biar nampak grafiknya. Ini saya buang. Tag gitu ya. Saya crop dulu. Lebih mudah kalau di crop ya, biar gampang saya lihatnya. Nah, artinya di sini kalau suhunya di bawah 15 derajat, maka nilai suhu dinginnya itu adalah 1. Kalau 30 derajat ke atas, maka nilai dinginnya 0. Ya. Sedangkan di antaranya 15 sampai 30 ini adalah dingin. Ya. Dingin dengan nilai antara ini. Sehingga bisa kita terjemahkan ke dalam function. Ya. Kita buat aja di bawah. Function. Jadi himpunan keanggotaannya gimana? Ya, itu himpunan keanggotaannya ini bisa Anda lihat di sini. Himpunan keanggotaannya adalah di sini modelnya. Jadi kita gunakan ini. Jadi nilai 1 kalau X-nya kurang dari ini, atau 0 itu lebih dari ini, dan sebagainya. Jadi gunakan model gini. Ini model turun. Ya. Nah, ini kalau kita buat dalam function untuk dingin, ya, by val, X sebagai double, X double, kita buat dulu end function-nya. Jadi saya pakai function ya, bukan pakai sharp ya. Kalau di Visual Basic, pemrograman proseduralnya itu ada 2, yaitu penggunaan sub prosedur ya, sub, atau satu lagi adalah function. Kalau function itu mengembalikan nilai, kalau yang sub prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Ya. Ya, ini kita buat dulu, if X kurang dari 15, maka nilai dinginnya adalah sama dengan 1. Else if X lebih besar dari 15 and X kurang dari 30, then dinginnya sama dengan, nah pakai rumus tadi, ya, yaitu gunakan rumus untuk linear turun. Nah, yaitu B min X. Kalau tadi kan X min A. Kalau yang ini B min X. Ya. Jadi kita gunakan rumus yang ini. Ya. Jadi B min X. Jadi B-nya itu adalah 30 kurang X dibagi dengan 30 kurang 15. Else, ya, dinginnya pasti 0 ya. And if. Nah, ini. Jadi ini aja yang kita kopikan, kemudian gunakan developer, atau kalau tidak pakai shortcut key ya, Alt F11. Tag. Nah, ini Alt F11. Jadi langsung. Jadi kalau tidak mau pakai developer, langsung Alt F11. Ya. Ini langsung muncul untuk Visual Basic for Application-nya. Sehingga ini panas dan dingin sudah muncul ya. Tinggal kita terapkan aja. Misalnya nilai Faji ini Faji panas ya. Saya buat di sini nilai Faji dingin. Saya buat di sini dingin. Nah, nilai Faji dingin sini 20 misalnya. Kemudian di sini dicontoh adalah 25 dan 17 ya. 25 dan 17. Coba aja dingin. Muncul 20. Nah, itu. Sehingga nilainya akan sama. Ya, nilai Faji dingin 0,667, di sini juga 0,667. Sehingga bisa kita hitung juga yang dingin dan 25 dan dingin 17. Ya. Oke, sampai sini ada mau tanya? Ya. Oke, kalau belum kita lanjut ya.
Nah, kemudian ada yang model triangular atau segitiga. Ya, segitiga ini sebenarnya gabungan dari linear naik dan linear turun. Ya, jadi gabungannya dari linear naik dan linear turun. Nah, sehingga kalau kita perhatikan baik-baik ya, kalau grafiknya kayak gini, itu kalau kita pandang gambarnya itu kayak gini. Nilai itu akan bernilai 0 ya sampai ke A. Nah, begitu A itu dia naik grafiknya. Ya, jadi nilainya akan naik dari 0, kemudian naik ke A, lanjut ke atas, turun ke sini, ke C, nah habis itu sejajar. Artinya nilai Fuzzy segitiga ini akan bernilai 0 kalau nilai X-nya itu kurang dari A, atau lebih dari C. Nah ini, jadi X kurang dari A atau kurang dari lebih dari C. Maka nilainya 0. Nah, kalau yang di tengah sini, yang naik ini, yang naik berarti gunakan rumus linear naik. Yang ini gunakan rumus linear turun. Itu ya contohnya ya. Nah, kita ambil contoh yang normal, yang gambar bawah nih. Jadi saya coba kerjakan yang normal. Oke, pakai gini aja ya. Tadi ngecropnya agak repot. Nah, ini kita coba. Ini kita buang. Jadi sekarang ada Fuzzy untuk normal. Ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya sama. Kita gunakan aja function ya. Kita buat function. Ya, normal. Ya, by val ya X sebagai double. If X kurang dari 15 ya, atau, nah ini kita pakai atau, X lebih dari 35, maka normal sama dengan 0. Else if ya, X lebih dari sama dengan 15, and X kurang dari 25, ya, maka rumusnya adalah, nah karena ini linear naik, maka rumusnya menggunakan yang linear naik. Ya. Linear naik tadi itu adalah X min A ya, X min A. Normal sama dengan X min A, A-nya 15. Ya. Dibagi dengan 25 dikurang 15. Else if, ya. Atau kalau tadi langsung else saja, itu bisa dilakukan. Ya. Tapi saya coba pakai else if aja, ya, lebih gampang. X lebih dari sama dengan 25, and X kurang dari 35. Maka ini termasuk normal yang menurun. Ya. Dia linear turun. Ya. Jadi kalau linear turun berarti gunakan rumus yang linear turun tadi, ya. Yaitu B min X. B min X gitu ya rumusnya ya. Nah, B-nya adalah 35 dikurang X dibagi dengan 35 dikurang 25. Ini N. Walaupun ini tadi cukup dengan L saja ya. Nah, jadi ini kalau tidak pakai ini pun tidak apa-apa, langsung L saja. Jadi kalau ada yang tidak mau pakai ini silakan. Ini bagus juga, ini sama aja. Ya. Jadi kita pakai ini pun boleh. Nah, ini kita klik ini, ya, langsung masukin normal. Sehingga bisa kita dapatkan yang untuk suhu nilai normal, ya, normal. Ini kita hapus. Ya. Tadi nilainya adalah 23 ya. 23, nggak ada yang lain ya. Ya, 23 ya. 23. Maka nilainya adalah normal dari
23 ya. Isn't valid. Nah, ini kenapa isn't valid? Ya, karena di Excel itu ada function normal ya. Jadi kita tidak boleh sebenarnya menggunakan nama yang sama ya dengan function yang ada di Excel. Maka cara yang paling bagus adalah Anda tidak menggunakan nama yang sama ya. Maka di sini saya buat suhu normal. Saya ganti namanya menjadi suhu normal. Nih. Ya, jadi, oh ya, saya belum saving ya. Ini kita ganti jadi suhu normal. Nah, kalau ini dia jadi tidak masalah. Gitu. Ini ya. Jadi kalau misalnya pas Anda jalankan, oh ternyata kok jadi lain ya. Nah, sekarang kalau saya kumpulkan nilainya ya, misalnya saya bikin dalam tabel suhu ya, kemudian suhunya saya buat 17 atau mulai dari 17 ya. Kemudian 18. Saya buat dalam tabel suhu misalnya. Sehingga di sini saya bisa buat untuk panas, ya, kemudian dingin, kemudian normal. Ini saya ganti sini. Jadi cocok ya. Jadi panas, normal, dingin. Panas, normal, dingin. Jadi untuk suhu dari 17 derajat sampai 30 derajat, ya 32 derajat, maka nilai untuk panasnya itu bisa kita lihat nilainya adalah 0 untuk panas, untuk normal, suhu normal. 17 itu nilainya 0,2 untuk dingin. Dari 17 adalah 0, ini. Nah, ini kalau pakai Excel ini tinggal copy, tarik, dah jadi. Jadi kita sudah bisa punya tabel nilai Faji untuk suhu. Ya, jadi kalau 17 derajat, ya nilai panasnya 0, normalnya 0,2, dinginnya 0,86. Nah, kalau menggunakan operator Faji, maka nilai suhu 17 itu nanti dapatnya adalah dingin. Dianggapnya dingin karena nanti diambil nilai max ya dengan cara operator Faji. Nah, operator Faji nanti minggu depan baru kita bahas ya. Seperti ini. Jadi ini lanjutannya ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tentang trapesium. Nah, model trapesium ya kayak gini. Nah, jadi modelnya linear naik, kemudian ada yang model unggak tadi ya. Dan kemudian turun lagi. Jadi ada yang datar gitu ya. Jadi kalau 24 sampai 27 nilainya tuh suhunya tuh normal ya. 24 sampai 27. Kita ambil contoh ya. Kita mau buat yang model trapesium. Ini kalau tadi kan sudah ada normal yang model segitiga ya. Sekarang kita coba yang normal tapi dia trapesium. Nah, ini saya buat misalnya trapesium normal ya. Saya hanya ganti sedikit namanya. Ya. Jadi kalau suhunya di bawah 15 derajat atau di atas 35 derajat nilainya 0 ya. Normalnya. Oke, ini kita ganti. Kemudian kalau X-nya itu lebih dari 15, X-nya kurang dari 24, ya. Ya, nilainya ini berarti 24 kurang 15 ya. Kemudian saya buat lagi if ya. X lebih dari 24 and X kurang dari 25. 27 ya. Dan nilainya 1. Ini yang uniknya nih. Sama dengan 1. Ini untuk yang bagian mendatar ini. Jadi kalau nilainya 24 sampai 27, nilainya adalah 1. Ini kasih sama dengan ya. Nilainya 1. Nah, tapi kalau dia turun ke bawah, berarti gunakan yang S ini. S trapesium adalah 35 kurang X. Ini kurang 20.
7. Jadi ini adalah untuk yang trapesium. Ini Alt F11. Saya buat di sini trapesium normal. Nah, tinggal kita tambahkan di sini trapesium normal. Nah, tinggal kita bandingkan aja yang trapesium normal dengan suhu normal yang segitiga ya. Nah, ini kalau suhu normal 0,2, ini 0,22 sekian. Nah, ini nilai yang trapesium normal. Ya, sedikit berbeda ya, karena di sini kan nampak perubahannya ya, perubahan dari sini. Oke, kemudian, nah ini ada contoh, mungkin kita bisa sedikit latihan ya nanti ya. Nah, saya terjemahkan dulu yang ini. Jadi fuzzy logic itu nanti akan terdiri dari banyak domain fuzzy ya dan fungsi keanggotaan ya. Jadi domainnya satu tapi terdiri dari beberapa fungsi keanggotaan ya, mulai dari dingin, sejuk, normal, hangat dan panas. Misalnya grafiknya kayak gini. Jadi mereka kebanyakan nanti grafiknya ya saling cross gini ya. Nah, sebenarnya yang bagus ya memang seperti ini ya. Nah, ini katakanlah untuk temperatur di sini ada 5 ya, dingin, sejuk, normal, hangat dan panas. Nah, ini bahu kiri, ini bahu kanan ya. Jadi ada grafik untuk bahu ya. Ini contoh aja, nanti kita dengan latihan aja. Nah, kemudian ada juga kurva bentuk S, ini adalah yang bentuk sigmoid ya. Ini sigmoid sebenarnya kalau kita lihat gambar itu seakan-akan seperti gambar lonceng gitu ya. Nah, ini model lonceng. Nah, untuk sigmoid itu digunakan rumus seperti ini ya. Kalau yang model penyusutan itu rumusnya seperti ini. Jadi yang pertumbuhan ini, yang penyusutan itu ini. Nah, ini tergantung nanti waktu kita menggunakan, apakah menggunakan kurva S atau menggunakan bentuk yang segitiga atau trapesium. Ya. Tapi biasanya mahasiswa itu selalu milih yang gampang-gampang ya. Dia tidak suka mau yang ribet-ribet kayak gini kan ribet sedikit ya. Ya, mereka cenderung mengambil yang bentuknya seperti ini. Ya, apalagi kalau untuk kendali, controlling itu memang lebih gampang yang menggunakan ini. Ya, lebih gampang kita implementasi ya. Kalau yang ini kan memang agak rumit kita implementasi. Tapi sebenarnya ini hanya hitungan aja sih, tidak ngaruh. Ya. Yang penting kalau model kayak gini parameternya lebih banyak yang kita gunakan. Ya. Ini kurva S ya, sama ya modelnya. Ini cara perhitungannya. Nah, nanti kalau untuk perhitungan ini Anda juga bisa menggunakan makro tadi ya. Ya. Jadi tinggal kita terjemahkan ya. Sebenarnya pada dasarnya sama. Yang penting rumus yang ini kita implementasikan ke dalam ini makro ya. Ya. Nah, ini bentuk lonceng. Nah, bentuk loncengnya itu mode pi, ini kurva pi ya, rumusnya ini ya. Kemudian ada kurva beta, bentuk rumusnya ini, ya sama juga dengan yang tadi ya, dengan Gauss juga ya. Oke, mungkin untuk latihan kita coba dulu yang ini ya. Jadi lebih gampang kita cari dulu di internet ya, apa yang bisa kita cari ya. Grafik fuzzy misalnya kita buat. Lebih gampang kalau ada contoh dari luar. Misalnya saya ambil dari mana yang bagus ya? Ah, ketinggian. Kita ambil yang ini aja ya. Copy. Nah, berarti untuk yang ini kita ada grafik fuzzy, domain fuzzy, ini modelnya trapesium ya. Ini model trapesium ya. Nah, ini ada grafik rendah, ada grafik sedang, ada grafik tinggi. Nah, dari gambar ini yang harus kita lakukan apa? Pertama, kita melakukan membentuk dulu fungsi keanggotaan fuzzy. Ya, kita buat dulu fungsi keanggotaan fuzzy. Caranya gimana? Nah, kita insert kalau di Excel kayaknya bisa ya, equation ya.
equation ya. Jadi saya buat dulu equation. Oke. Oh, nggak usah pakai ini aja lah. Ya, misalnya saya buat rendah ya, rendah X gitu ya. Itu sama dengan, nah ini ada nilai 0 dan nilai 1 ya. Berarti kita harus buat kalau yang di sini equation-nya gunakan kurung kurawal ya, kurung kurawal yang tunggal ya. Bracket. Ya, model gini aja lah. Ya, kemudian di sini nilainya ada 3 ya. Berarti kita harus tambahkan yang model matrik ini ya. Ya, jadi nilainya akan 0, nilai akan 1 kalau ya X-nya ini kurang dari 175. Ya. Kurang gede ya. Mungkin digedekan dari sini ya. Saya buat. Nah, ya kan? Kemudian kalau nilainya itu 0 ya. 0 itu kalau nilai X-nya itu lebih dari 200. Nah, kemudian yang di sini ini adalah model yang linear turun ya, linear turun. Berarti kalau nilainya itu adalah di antara, jadi 175 di antara 200 ya, 175 di antara 0 sampai di antara 175 dengan 200, maka nilainya adalah yang B min A itu. B min X ya. Jadi nilai B-nya itu adalah 200 min X dibagi dengan 200 kurang 175. Nah, gitu. Jadi yang Anda buat pertama itu adalah ini, fungsi keanggotaan. Jadi ini adalah yang untuk yang rendah. Kalau yang sedang gimana? Nah, berarti ini yang gunakan yang trapesium. Nah, sekarang tinggal kita bisa implementasikan rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Misalnya kalau menggunakan Excel ya tinggal kita gunakan ini. Ya. Kita buat code-nya, kemudian kita implementasikan di dalam ini. Nah, tinggal kita terjemahkan. Misalnya aku mau buat grafik misalnya. Saya mau buat grafiknya nih. Ya. Ya, tinggal kita blok aja ini, 3 ini. Ya, saya mau buat grafik suhu panas normal dan dingin, tinggal insert recommended chart ya. Nah ini sudah termasuk ini ya. Top. Nah ini dia grafik Fuzzy-nya. Cuma ini kan kurang bagus ya karena datanya hanya tergantung dari ini kan. Nah, saya bisa bikin lagi, misalnya saya tambahkan beberapa suhu lagi ya. Misalnya kemudian di sini saya turunkan lagi sampai 40 lah misalnya ya. Nah, di sini kita bikin grafiknya. Tinggal insert recommended chart. Kita bikin mode gini. Nah, ini dia. Nah, inilah grafik Fuzzy-nya. Ini kalau di Excel ya. Jadi untuk grafik yang ini adalah yang dingin ya, ini dingin ya. Kalau di blok kan Anda lihat ini yang dingin, yang ini yang normal ya, yang ini adalah yang panas. Itu yang berkaitan yang grafik ini ya. Ya, ini nanti tinggal kita kasih label aja seriesnya ya. Jadi ini kita menggambar grafik Fuzzy
ya, menggunakan Excel. Nah, kalau yang ini gimana Pak? Kalau yang ini, yang di sheet kedua, nah, ini kita juga bisa gambarkan ini, ya. Tapi caranya apa? Kita terjemahkan dulu ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy. Jadi kita gambarkan dulu ini ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy. Jadi rendah itu apa, sedangnya itu apa, tinggi itu apa. Nanti kita terjemahkan seperti ini. Nah, nanti setelah ini udah Anda terjemahkan, baru Anda coding, masukin makronya. Nanti hasilnya akan seperti di sini. Nah, ini. Tinggal kita masukin. Dan kita bisa buat dalam bentuk tabel. Sehingga bisa kita selesaikan beberapa permasalahan untuk mencari nilai keanggotaan dari Fuzzy. Itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi saya demokan problem yang ini ya ke dalam coding Python ya. Misalnya kita buat di sini halaman baru. Nah, untuk buat coding Python kita mendeklarasikan function ya. Jadi def misalnya panas ya. Kemudian tadi apa ya? Oh, di sini saya masih ada code-nya, jadi tinggal saya edit sedikit. Ya. Sebenarnya enakan sih memang code-nya di Python ya, karena lebih ringkas. Oke, jadi if x kurang dari 25, maka, nah ini panas kita buat dalam suatu nilai dulu, ux misalnya, nilai 0. Kemudian elif, ya. X lebih besar dari 25 and X kurang dari 35 dan UX sama dengan X min 25 bagi 35 kurang 25. Kita else UX sama dengan 1 ya. Ini code-nya ya. Kemudian kita return UX sebagai panas. Nah, panas ini kita kirimkan variabel kan? Jadi kita kirimkan parameter X ya. Nah, ini. Kemudian saya buat lagi yang dingin. Ini kalau kita pakai ini ya, pakai Python ya. Def dingin. X ya. Kemudian if X kurang dari 15 dan UX misalnya 1 elif X lebih dari 15 and X kurang dari 30 ya, kita copy aja UX sama dengan ini else UX sama dengan 0 ya, ini return satu lagi yang normal ya. Def normal. Kita buat aja if, oh ini langsung aja lah. Yang tadi. Kemudian ini kita buat UX ya. If ya, ini tidak ada then ya. UX seperti ini. Kemudian elif lagi. UX ya. Dan ini terakhir.
Ya. Baru terakhir kita return. Wax. Nah, tinggal kita buat di dalam main program aja. Ya, misalnya kayak tadi kita buat suhu ya. Suhu itu 32 derajat. Maka untuk suhu panas, ya, panas itu sama dengan misalnya panas dari suhu ya. Ya buat gini aja. Kalau ada ya buat dalam tabel tinggal looping aja ya kan. Normal, kemudian dingin. Ini normal. Ini dingin. Udah, ini aja kodenya. Ya ini. Ya, ini kita implementasikan di code Python ya. Contoh aja ya, kalau saya terapkan ini ke dalam Visual Basic.NET ya. Ini lebih berat sih tampilannya ya. Ya kan? Setiap kali ini harus menambah komponen dan sebagainya ya. Oke, misalnya saya di sini tambahkan button ya. Kemudian label ya. Kemudian sebuah text box. Iya, text box. Nah ini yang visual ya. Patch, saya lupa coding tadi, ini kita copy. Ya, sebenarnya ini coding ini udah tinggal pakai kalau di Visual Basic.NET. Jadi kalau Anda pemrogramannya di Visual Basic.NET ini sudah pakai langsung. Tinggal kita taruh di sini. Codingnya sudah ada. Kemudian ini anggap aja nilainya adalah suhu. Oh, ini suhu ya. Kemudian saya buat untuk tampilannya ya. Ini misalnya panas ya. Kemudian ini normal. Kemudian ini dingin. Nah, ini kita buat aja fuzzy ya, hitung aja. Ya, ini contoh aja sih. Ini kalau kita lihat di sini ini text box 4, ini 3, ini 2, oke ini 1. Oke, ini tinggal kita ambil aja. Suhu sama dengan saya mau pakai suhu aja. Text box 1. Oke. Jadi tinggal kita buat ya sebenarnya enggak ngaruh. Kita deklarasi aja lah. Tim suhu sebagai double aja. Nah, text box 2. Titik teks itu adalah panas. Panas dari suhu. Nah, okay. Ini 4. Ini normal ya. Suhu normal. Oke, yang ini dingin. Ya. Nah ini udah jadi nih programnya. Jadi code-nya itu simple ya. Jadi dari function yang dari bawaannya di VBA itu bisa kita pakai di sini ya. Biasanya kita tambahkan aja return biar enggak error. Return panas gitu ya. Biar enggak nampak error ya. Biasanya hanya kita tambahkan ini aja. Return suhu normal. Ini tinggal running aja.
Jadi kalau di sini suhunya 32 derajat, maka nilai panasnya bisa dihitung. Jadi ini sama aja sih. Ya, tergantung Anda sukanya gimana gitu ya. Tapi untuk pemrograman memang VB.NET lebih berat ketimbang yang Python tadi ya. Jadi katakanlah ini adalah Fuzzy yang mau kita coba terjemahkan ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy ya. Ini saya buat halaman baru aja. Ya, memang paling gampang kita buat dulu fungsi keanggotaan Fuzzy ya. Harus kita buat. Ini saya buat dulu ke dalam fungsi dry ya. Kita buat aja fungsi keanggotaan Fuzzy untuk dry ya. Sebagai double ya. Double function. Sebenarnya simple aja sih untuk makronya ya. Nah, ini kita tinggal perhatikan ya. Dia akan bernilai 1 kalau nilainya itu dari 0 sampai 10 ya. Ya, sini ya, sampai 10 ya. Jadi kalau if x kurang dari 10 dan nilainya adalah 1. Nilai sama dengan 1. Else if x lebih dari 10 sama dengan aja ya. And x kurang dari 20, maka linear turun. Dry sama dengan, nah, kita ingat aja rumusnya, kalau dia naik berarti x min A, kalau ini B min X. Nah, B min X berarti 20 min X. Rumusnya gitu aja ya. 20 dikurang 10. Else dry-nya sama dengan 0. If. Nah, ini untuk yang dry. Kemudian saya buat yang function moist. Ya, by val x sebagai double, and function. Kita lihat aja logikanya. Kalau dia di bawah 20 sama di atas 50 nilainya 0. Berarti x kurang dari ya, x sama dengan 0 dari 10 lah ya. Kita begini aja lah. Or x lebih dari 50 dan ya, nilainya 0. Else if nah, kita ambil yang ini 10 sampai 20. Ini linear naik ya. Linear naik berarti rumusnya kalau x lebih dari 10 and x kurang dari sama dengan 20 misalnya. Dan moist sama dengan x min A. X min A 10 bagi 20 kurang 10. Else if, nah kita ambil yang bahu. Ini mode bahu nih. Mode datar. Ini kalau X-nya lebih dari 20, jadi tidak perlu sama dengan lagi, karena di sini sudah ada sama dengan. Ya. Dan X kurang dari 40, ini boleh kita buat sama dengan. Dan moist sama dengan 1. Else moist sama dengan, nah ini yang linear turun. Kalau 40 sampai 50 dia linear turun. Ya, berarti rumusnya B min X. Ya. Berarti B itu 50 min X. Bagi 50 dikurang 40. Ya, gitu aja. And if. Ya, ini untuk moist sudah selesai. Saya buat lagi satu function. Wet. Val x sebagai double, and function. Nah, ini kita lihat nih. Dia akan bernilai 0 kalau kurang dari 40. Berarti if x
kurang dari 40 dan weight sama dengan 0. Else if mulai naik, linear naik, ya, X lebih dari 40 and ya, ini kita kasih sama dengan aja X kurang dari sama dengan, atau sama dengan juga boleh ya, sama dengan juga boleh, sama aja sih, nggak ngaruh. Dan weight sama dengan, nah ini linear naik, berarti rumusnya adalah X min A. Jadi kalau gampangnya Anda hafal aja rumusnya ya, X min A berarti 40 dibagi 70 X 50 ya. Yang 70 ini enggak perlu ada gunakan ya, karena dia kan di atas ini ya. Jadi Anda jangan sampai keliru kelihatan ininya. Yang kita lihat tuh yang di sininya. Ya. Else weight sama dengan 1. Baru end if. Nah, ini udah semua nih. Tinggal saya copy. Kemudian ini kita masuk ke developer, pilih Visual Basic ya. Nah, ini kita di workbook kedua, Jadi jangan Anda lihat yang tadi ini. Jadi kita ke insert, pilih modul, taruh di sini. Sehingga bisa kita dapatkan nilainya ini. Wet, moist, dan dry. Nah, sekarang tinggal kita buat aja kelembaban ya. Kita bikin tabel aja. Ini kelembaban. Kalau mau sih modelnya lebih bagus. Dalam bentuk persen ya. Ya, ini kita ngambil dari satu, tapi kalau kita tarik ini kebanyakan kurang bagus ya. Kelipatan 5 misalnya. Kelipatan 5 kurang nampak juga. Saya buat aja kelipatan 3. Ya, kelipatan 3 ya lah, lebih bagus ya. Jadi kita bikin datanya kelipatan 3. Kalau kita lihat recordnya ini, ya ada 20 record ya, cukup ya. Nah, sekarang kita hitung nilai dry-nya. Kemudian nilai moist dan nilai wet. Nilai dry dari ini 1, nilai moist dari 0, nilai wet. Ya. Oke, ini kita kasih center. Nah, ini nilainya. Jadi udah dapat nilainya. Tinggal kita bikin grafik. Ya, insert, kemudian kita blok dulu, baru insert. Nah, ini dia. Ini gambarnya kurang bagus ya. Kenapa? Karena ini kita kelipatannya 3 ya. Soalnya kalau mau bagus ini kelipatannya 1. Jadi nanti dia akan membentuk garis lurus. Ya, ini tergantung dari model kita aja sih. Seriesnya aja kita bikin. Ya, tapi kalau kita lihat ini sebenarnya udah sama. Jadi ini adalah grafik fajinya. Jadi kalau Anda lihat grafiknya, grafik dry itu lihatnya dari sini. Dari sini, ya. Kemudian sampai nilai 10 dia turun, begitu 20, dan seterusnya itu adalah nilainya 0. Jadi grafiknya itu sebenarnya panjang ya. Yang ini juga sama. Dia naik, lurus, turun, datar lagi. Yang ini juga, yang untuk wet itu dari awalnya 0, naik, kemudian lurus. Jadi ada 3 grafik di dalam satu gambar ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.